Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikian firman Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari nubuatan yang mengungkapkan pengharapan besar di dalam kehadiran Tuhan, yang berbicara tentang kedatangan kerajaan Tuhan yang akan memerintah dengan adil dan damai bagi seluruh bumi. Ini adalah nubuat mengenai kedatangan Mesias yang akan menggenapi kerajaan Allah yang sempurna. Karena pada minggu ini kita dipanggil bahwa kerajaan Tuhan dekat dan akan datang bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Zakaria 14 ayat 9 menegaskan bahwa Tuhan akan menjadi satu-satunya raja yang memerintah atas seluruh bumi. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendali Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan dan tantangan hidup, kita dipanggil untuk mengingat bahwa Tuhan adalah penguasa atas segala sesuatu dan masa depannya akan membawa kedamaian yang sejati. Pada hari ini kita jemaat diajak untuk menyadari bahwa meskipun dunia ini acap kali memperlihatkan kepada kita ketidakadilan, penderitaan, ataupun kesulitan dan kesedihan, namun pada masanya, pada akhirnya, pada kesempatannya, Tuhan tetap memperlihatkan keadilannya bagi semua orang yang berseru kepadanya sebagai Raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada minggu ini, pada hari ini kita diingatkan bahwa kehadiran Tuhan sebagai Raja adalah pengharapan bagi umat. Kerajaannya tidak akan seperti kerajaan dunia yang seringkali di dalam ketidakadilan, di dalam penindasan, di dalam ketidaksetiaan, di dalam kekacauan. Namun kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang kekal, yang di dalamnya penuh damai dan sukacita. Ini mendorong kita untuk menantikan dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan kerajaan Tuhan yang pasti datang, di mana kita diingatkan bahwa ketika Ia ada, tidak akan ada lagi kekhawatiran, penderitaan, ataupun ketakutan di dalam kita. Dalam hidup kita yang penuh pergumulan, kita dapat menemukan bahwa Tuhanlah penghibur dan pemberi harapan yang pasti bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada waktu kedatangannya, Tuhan yang satu-satunya itu akan memberikan kemenangan. Ialah Tuhan yang akan menjadi satu-satunya dan namanya adalah satu bagi kita. Ini menegaskan pentingnya keesaan Tuhan, Tuhan yang esa. Dunia ini seringkali dipenuhi dengan tawaran-tawaran, tantangan-tantangan agar kita berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa lain atau menyembah hal-hal yang kita agungkan selain Tuhan yang baik itu, seperti kekayaan atau kekuasaan, jabatan atau kedudukan. Tetapi saat Tuhan datang, kiranya di dalam kerajaannya segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kita darinya akan lenyap. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menjadikan Ia Allah yang hidup dan yang kita sembah di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam hidup pribadi kita maupun di dalam komunitas gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya kerajaan Tuhan yang damai itu dalam konteks ini mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaannya, yaitu hidup di dalam damai, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kesetiaan, dan hidup di dalam kasih. Bukan hanya menantikan kedatangan Tuhan yang akan datang, tapi juga menjalani kehidupan yang mencerminkan prinsip-prinsip kerajaannya hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kerajaannya di dunia ini dengan hidup yang memperlihatkan kasih dan kedamaian kepada sesama. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita memandang kehidupan ini.
Apakah hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah Raja di atas segalanya, bahwa Ia adalah Raja atas segala sesuatu? Bagaimana kita bisa lebih hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kehendak Allah dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan hari-hari kita. Kiranya kita mau hidup di dalam pengharapan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dan memberikan kedamaian dan keadilan. Hal ini juga yang menguatkan kita pada pengharapan sejati. Ya, kiranya kita diingatkan pada hari ini untuk tidak membiarkan apapun ambisi atau pribadi atau materi atau kekuasaan mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tetap selalu mengutamakan kehendak Tuhan dalam pengambilan keputusan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendaknya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang kami kenal dan kami sembah melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan akan firman yang telah kami dengar, bahwa Engkaulah Allah yang esa, Engkaulah Allah yang mulia, Raja di atas segala raja. Dan kiranya ketika kami mengingat Engkaulah Raja di atas segala raja, itu juga kami mengakui bahwa prioritas hidup kami, segala aspek kehidupan kami mau kami arahkan dan kami serahkan kepadamu. Kiranya kami semakin setia dan semakin diteguhkan, semakin diperbaiki dan semakin lurus sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ada ragam tantangan yang membuat kami goyah, yang membuat kami kehilangan arah dan membuat kami tidak menentu lagi untuk mengambil keputusan di dalam menjalani kehidupan kami. Tapi kami mau serahkan kepadamu, kiranya Engkau selalu memberikan hikmat bijaksana kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa terdapati setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.